Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiantri Pamungkas dari Instrumentasi Control Engineering D4 Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses sebuah alamat situs ke akses link ketika diklik sampai bisa menampilkan halaman informasi situs tersebut di device yang kita gunakan. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan bagaimana peran dari setiap opsi layar berkaitan dengan proses di atas. Pertama, bagaimana sebuah alamat situs kita akses link ketika diklik. Dari yang penelitian yang saya cari atau saya teliti tadi, saya mengetahui bahwa dalam jaringan, dalam sebuah alamat situs yang kita akses itu kita perumpamaan saja ya. Jadi jika kita mengakses dalam suatu komputer atau suatu laptop, suatu komunikasi atau HP atau jaringan sinyal lainnya, kita mengakses alamat atau situs kayak www.google.com, itu adalah domain. Nah, domain adalah, di dalam domain itu ada IP address-nya. Jadi IP address dalam suatu internet atau suatu jaringan adalah alamat asalnya, bisa dibilang. Di perangkat kita pun juga ada, kayak perangkat komputer atau perangkat HP itu punya IP address-nya masing-masing, punya IP address-nya sendiri-sendiri. Jadi berbeda-beda setiap perangkat atau setiap itu. Dan bagaimana kita mengaksesnya? Jadi pertama-tama, misalnya kita cari google.com, maka akan terakseslah Google. Bagaimana caranya? Kita anggap sewaktu kita mengakses Google, maka domain itu atau kode-kode alamat situs IP itu dimasukkan ke dalam paket. Nah, dalam paket itu ada alamat asal atau alamat prima dan alamat kita, alamat penerima dan alamat pengirim, dan juga proxy. Proxy ini gunanya buat apa nanti? Gunanya buat membatasi kita dalam internet. Nanti akan saya jelaskan. Jadi dalam suatu paket itu berjalan. Nah, jalannya ini lewat mana? Biasanya melewat sinyal-sinyal. Kalau dari HP lewat sinyal ke antena, ke wifi, atau ke menara listrik, tiang listrik, bisa juga. Bisa juga buat lewat kabelan. Jadi kabelan, kita akan bahas dari yang kabelan saja, yang agak lebih mudah dan tidak susah-susah. Jadi misalnya ada internet masuk ke kabelan, paket itu dikirimkan ke lewat kabelan. Dari kabelan masuk ke router. Ke router itu dipilih-pilih. Router itu dipilih alamat mana yang dituju. Oh, ini alamat ini alamat ini alamat ini. Dipilih sesuai alamatnya tersendiri. Jadi kayak kode posnya, kantor pos, provider tuh apa? Ya, provider. Jadi router bukan provider, salah. Jadi routernya itu memilih. Setelah dipilih, masuklah paket tadi ke sebuah firewall. Nah, firewall di sini gunanya buat apa? Di sini gunanya untuk membatasi kejahatan. Kayak misalnya ada host yang tidak dikenal, virus-virus. Nah, di sini tuh dibatasi. Jadi alamat harus jelas di sini dan tidak boleh manipulasi. Di sini tuh pokoknya di firewall sini adalah security-nya, gerbang masuk, gerbang keluar. Firewall namanya kalau dalam internet. Dan firewall ini, selanjut dari firewall, masuklah ke internet. Di internet dipilih lagi, diakseslah
diambillah isinya ada apa. Jika isinya bisa dilihat, maka lanjut. Jika tidak bisa dilihat, itu karena proksinya. Nah, proksi ini berguna misalnya kita mengakses situs dewasa bisa dibilang, dan kita masih umur kecil, maka proksi ini berguna untuk membatasi umur tersebut agar tidak bisa masuk situs tersebut. Nah, habis melewati proses ini lanjut ke internet. Dari internet masuklah ke internet, itu layaknya jalan. Jadi sebelum dari alamat Jogja ke Jakarta pasti kan melewati banyak rintangan, banyak daerah. Nah, internet itu bisa dibilang seperti itu. Nah, dari internet kita akan masuk ke web servernya. Misalnya web server Google. Nah, dari Google itu diambillah data-datanya yang kita mau. Misalnya kita mau baca buku di Google, maka Google akan mengirimkan data ke kita. Pengiriman paket dari Google ke kita, step-stepnya atau langkah-langkahnya hampir sama. Semuanya lewati firewall dulu, dipilih-pilih oleh router. Semuanya kompleks gitu. Dan setelah itu baru kita bisa mengakses linknya, dan linknya terbuka seperti itu. Dan juga dalam suatu internet tuh nggak stabil. Maksudnya dalam suatu jaringan itu uncontrollable. Jadi sangat luasa, sangat bebas di jaringan. Kita lanjut saja. Bagi pertanyaan kedua, bagaimana peran dari step oscillator berkaitan dengan proses? Nah, ini saya akan menjelaskan oscillator. Oscillator adalah singkatan dari Open System Interconnection. Definisinya adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Jadi singkatnya itu, oscillator itu pertukaran media, pertukaran informasi. Jadi latar belakangnya itu awalnya setiap komputer kan pasti memiliki cara komunikasi masing-masing, bahasanya masing-masing. Bagaimana cara agar bisa berkomunikasi sama bahasa yang lain, nggak ribet gitu loh. Nah, ditetapkan lah ada namanya organisasi di sini, ISO, International Standard Organization, pada tahun 1977 di Eropa, yaitu berperan yakini menetapkan standar oscillator tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Ada 7 layer OSI, ada ya, dan fungsinya. Sini saya akan menjelaskan 7. Yang pertama ada application layer, sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian pesan-pesan kesalahan. Contoh beberapa protokol yang ada di dalam application OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Contoh ketika kita membuka aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan Opera, itu adalah application layer. Jadi media pertukaran informasi ya di Google Chrome, di web browser, di aplikasi. Yang keenam ada presentation layer, berfungsi untuk menetralisasi data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya ketika kita membuka website Tokopedia, maka presentasi layer mengkonversi website menjadi bilangan biner. Lalu layer presentation akan mengekripsi data tersebut agar terjaga. Jadi singkatnya itu sebagai presentasi layer. Kalau kita mengakses suatu situs, maka akan terdapat template-template di web itu, atau UI, UX-nya, desainnya. Itu namanya peran presentation layer-nya. Yang kelima ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana kondisi dapat dipelihara atau dihancurkan. Ketika kita di website internet banking tidak melakukan aktivitas apapun, maka akun kita akan dikeluarkan oleh sistem. Selanjutnya ada transport layer,
Fungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokolnya ada TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Contoh penerapannya ketika sedang mengirim email dan koneksi terputus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Biasanya banyak terjadi jika ada kesalahan alamat atau seperti apa. Jadi dalam jaringan tuh ketika terjadi kesalahan, bukannya tidak bisa diakses, tapi justru malah mengirim ulangnya. Yang ketiga ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat reader untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Maksud atau cara kerjanya adalah mencari rute terbaik dan tercepat agar paket data cepat sampai tujuan. Contoh protokol ada protokol IP dan ARP. Yang kedua ada data link layer, berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data kelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapannya media access control MAC dan logical link control, write and switch. Yang pertama, yang terakhir itu ada fungsi untuk mendefinisikan physical layer, fungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan perkabelan. Contoh penerapannya saat mengirim data menggunakan media kabel fiber optik dan kabel RJ. Ada tahap-tahapan yang dikerja OSI layer itu. Pertama, application layer, mengirim data ke komputer lain. Yang kedua ada presentation layer, melakukan konversi email dalam format jaringan. Yang ketiga ada session layer, dibentuknya perjalanan pengiriman data dan dengan sesi sampai selesai dilaksanakan. Yang keempat ada transport layer, memecahkan data. Yang kelima ada network layer, membuat sebuah jaringan. Lalu selanjutnya yang keenam ada data link layer, untuk data menjadi frame dan alat fisik. Yang keenam ada mengirim data melalui jaringan transfer penerima atau physical layer. Yang ketujuh adalah application layer. Ini balik lagi ke application layer awal tadi, balik ke sini pada komputer penerima. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.